Saudara, hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita, The Gospel After Genesis, week yang kedua dengan tema kegelapan hati manusia. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa anugerah Tuhan yang selalu menopang kami sehingga kami boleh ada di tempat ini pada hari ini Tuhan untuk menikmati Engkau, untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Mari jamah hati kami, lembutkan hati kami, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu Tuhan. Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ajak kita, mari kita sama-sama membaca Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-32. Saya akan baca ayatnya yang genap, kemudian kita akan bersama-sama membaca ayatnya yang ganjil, begitu juga sampai pada ayat yang ke-32. Oke. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka lebih mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam perenungan yang lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ini. Apa yang ada dalam bayangan kita ketika kita mendengarkan kata murka? Bagi saya, ketika saya mendengarkan kata murka ini sama seperti kalau seandainya Anda pergi makan di tempat restoran mie yang ada level pedasnya, gitu ya. Ini mungkin level 5. Level marahnya itu level 5, begitu ya. Jadi murka ini adalah ekspresi marah yang kalau bisa dikatakan marah yang sangat marah, bahkan sampai bisa melebihi atau melampaui akal sehat. Itu murka, gitu ya. Itulah gambaran murka. Nah, tapi kita perlu hati-hati di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita memahami dalam pengertian yang demikian, kita harus paham bahwa kita menaruh arti kata murka itu, makna kata murka itu dengan pengertian demikian berasal dari manusia yang berdosa. Sehingga apakah definisi ini kita bisa terapkan kepada Allah? Nanti kita akan belajar di slide-slide berikutnya. Nah, Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa
Injil bukan sekedar ajakan untuk menjadi orang baik. Injil bukan sekedar agama yang lebih benar. Injil bukan sekedar dorongan untuk hidup lebih rapi. Injil adalah kabar baik tentang apa yang Allah sudah kerjakan di dalam Kristus bagi orang yang berdosa. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar mengapa hanya Injil yang dapat menyelamatkan kita dari murka. Saudara, kita hidup di zaman yang suka bicara tentang kasih. Bicara tentang penerimaan, bicara tentang mujizat-mujizat, bicara tentang berkat, begitu. Sehingga kalau seandainya kita mengikuti seminar kunci kesuksesan, wah itu pasti tiketnya habis gitu ya. Ketika kita masuk dalam forum bagaimana kiatnya mendapatkan jodoh di dalam iman, wah itu pasti banyak gitu ya, begitu. Tapi sayangnya di Gibeon gak ada tema-tema yang kayak begitu gitu. Kenapa? Karena fokus kita bukan tentang hal-hal yang demikian. Fokus kita kepada keindahan Injil itu sendiri. Kita hidup di zaman yang sangat suka bicara tentang hal-hal yang demikian. Tapi anehnya di saat yang sama, manusia semakin alergi terhadap kata-kata seperti kekudusan, dosa, hukuman, bahkan murka dan penghakiman. Jadi banyak orang hari-hari ini suka berkata bahwa Allah itu kasih. Tapi mari kita berhenti sejenak. Sedikit orang yang mau berhenti dan bertanya, kalau Allah itu kasih, lalu mengapa kita memerlukan salib? Kalau Allah itu kasih, mengapa kita perlu pengampunan? Kalau Allah itu kasih, dari apa sebenarnya kita diselamatkan? Kita mau Allah yang menghibur, tetapi kita tidak mau Allah yang menuntut. Kita mau Allah yang memeluk, tetapi kita tidak mau Allah yang mengadili. Kita mau kasih, tetapi kita tidak mau tentang kekudusan. Saudara, itu bukan cuma fenomena di dalam dunia luar atau sinetron. Itu juga kecenderungan hati kita. Kita senang mendengarkan bahwa Allah itu mengasihi kita, tetapi kita tidak nyaman ketika Alkitab berkata bahwa Allah juga membenci dosa dengan kekudusan yang sempurna. Akibatnya apa? Salib menjadi biasa, anugerah menjadi murah, dan Injil terdengar seperti nasihat moral yang sangat manis. Dampaknya, kasih Allah itu diperkecil menjadi sekedar kelembutan dan Injil direduksi hanya sekedar menjadi penghiburan rohani. Saudara, kitab Roma tidak memberi kita Injil yang cuma sekedar manis-manis tapi kosong. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17, minggu lalu kita belajar mengenai hal itu. Paulus berkata bahwa kebenaran Allah itu sudah dinyatakan. Tetapi tidak berhenti di situ. Di ayat yang ke-18, Paulus melanjutkan bahwa murka Allah juga sudah dinyatakan. Artinya apa? Satu Injil, satu realitas. Injil bersinar justru karena latarnya yang begitu gelap. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari murka Allah sehingga Injil menjadi berkuasa di situ. Saudara, surat ini Rasul Paulus tulis untuk jemaat di Roma bukan kepada orang yang tidak memiliki value. Roma adalah ibu kota pada saat itu. Artinya apa? Peradabannya begitu maju. Ilmu pengetahuan pada masa itu, orang-orang senang akan filsafat, berkumpul juga di situ untuk bertukar pikiran. Jadi, Roma ini bukan ditulis kepada orang barbar, tetapi kepada pusat dunia yang paling maju pada masa itu. Artinya apa? Kemajuan budaya tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Peradaban tinggi, moralitas bisa dipoles, agama bisa dijalankan, tetapi tanpa Kristus, manusia tetap berada di bawah murka Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mengagumi kasih Allah, Paulus memaksa kita untuk melihat realitas yang tidak nyaman ini. Murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Untuk itu, hari ini ada 3 poin yang bisa kita pelajari bersama. Hati manusia yang gelap, 2 ilusi besar hati manusia, dan Injil yang terang. Hati manusia yang gelap. Saudara,
Di dalam ayat 18 ini Paulus memulai dengan seruan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, kata menindas kebenaran itu di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata kateko, yang artinya memegang dengan kuat atau menahan atau menekan. Jadi kata menindas ini menggunakan kata itu dengan pengertian begitu. Nah, di dalam komentari dari Pulpit Commentary dia memberikan penjelasannya begini. Kateko itu berarti memegang. Ini menunjukkan pegangan yang kuat, bukan pegangan yang longgar seperti yang tersirat di dalam ungkapan ini. Kata ini muncul dalam arti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, berpegang teguhlah pada apa yang baik. Jadi kata berpegang teguh itu menggunakan kata yang sama, kata kateko. Artinya kata kateko itu memiliki konotasi yang positif dalam arti yang satu. Tetapi Pulpit Commentary tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan, oleh karena itu kita harus menggunakan arti kedua dari kata kerja ini, yaitu menahan atau menahan diri. Demikian Lukas pasal 4 ayat 42, orang-orang menahan dia supaya ia tidak pergi dari mereka. Nah, kata orang menahan dia, menahan ini menggunakan kata yang sama, kata kateko. Jadi, Pulpit Commentary memberikan penegasan di situ. Rujukan masih pada pengetahuan bawaan tentang Allah yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia sejak awal. Tetapi gagasan yang diungkapkan itu bukanlah mereka miliki, melainkan mereka menekannya. Jadi kalau seandainya kita mau memberikan terjemahan secara sederhana, lebih tepatnya itu bukan menindas, tetapi manusia menekan kebenaran itu dengan kelaliman. Begitu. Nah, kebenaran apa yang ditekan oleh manusia? Kalau Anda baca di dalam ayat 15 sampai 25, ini Paulus sementara membongkar isi hati manusia. Kalau kita melihat di dalam ayat pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31, kita menemukan serentetan perilaku dosa yang ada di situ. Ada kecemaran di situ, ada kebencian di situ, ada ketidaktaatan di situ, sedemikian. Tapi perhatikan baik-baik, itu tidak serta-merta menjadi sebuah hal yang muncul, karena sebelum itu di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 Paulus memberikan poin yang cukup tegas di situ terkait kebenaran yang mereka tekan. Jadi di poin ini Paulus sementara menunjukkan bahwa masalah manusia itu bukan sekedar masalah kurang baik atau kurang religius. Paulus ingin menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya masalah manusia itu adalah mereka mengenal Allah tapi tidak memuliakan Dia. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Hati mereka menjadi gelap. Mereka menukar kemuliaan Allah dengan ciptaannya. Kemudian mereka menyembah ciptaannya, bukan menyembah Sang Penciptanya. Inilah kondisi hati manusia. Nah, John Piper memberikan komentarnya terkait dengan frasa ini, saudara. John Piper bilang begini, jadi inilah kebenaran yang kita tekan, terlepas dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Adanya Tuhan, Dia adalah pencipta, Dia bukan dewa, Dia lebih berkuasa dari segalanya karena Dia menciptakan segala sesuatu. Dia kekal karena tidak ada sesuatu pun di luar Dia yang dapat menciptakannya. Karena itu kita harus ada untuk menunjukkan kemuliaannya dan bukan untuk bersaing dengannya dalam hal kemuliaan. Artinya apa? Kebenaran apa yang ditekan? John Piper memberikan pengertian bagi kita ini. Pertama, manusia itu sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan manusia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi yang menjadi masalahnya ketika manusia menekan kebenaran itu, manusia menjadi manusia yang hidup dengan apa? Tidak menunjukkan kemuliaannya, justru bersaing dengan kemuliaan Tuhan itu. Anda bisa lihat di sini, pusat mulai bergeser. Kebenaran yang ditekan membuat hati manusia bergeser. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Timothy Keller juga memberikan komentar yang sama. Dia bilang begini, Anda tidak mungkin menekan sesuatu kalau Anda tidak memilikinya. Lalu apa yang mereka miliki? Apa yang kita miliki? Jawabannya adalah kebenaran. Kebenaran tentang apa? Apa itu kebenaran?
Kebenaran itu adalah, dan ketika Anda membaca sisa paragraf kecil ini, Paulus menjelaskannya, bahwa pada dasarnya jauh di dalam hati kita, kita tahu bahwa Allah itu ada. Dan kita tahu tentang kuasanya yang kekal, serta natur ilahinya. Jadi saudara, akar masalahnya adalah penyembahan yang rusak karena hati kita yang gelap. Jadi alasan utama manusia menolak kebenaran itu bukan karena kurang bukti terkait dengan eksistensi Allah, kemahakuasaan Allah. Bukan tentang itu. Tetapi karena hati mereka mencintai dosa. Oleh sebab itu, murka Allah nyata atas hati orang-orang yang menolak kebenaran. Di dalam ayat 18 yang tadi kita baca, Rasul Paulus membuka dengan sebuah frasa yang cukup serius. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Di ayat 17, Paulus berkata bahwa kebenaran Allah sudah dinyatakan di dalam Injil. Tetapi dalam kelanjutannya ayat 18, di saat yang sama Paulus juga berkata bahwa murka Allah juga dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Tapi di sini kita perlu hati-hati untuk melihat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Paulus membuka dengan bagian yang sesuatu yang serius terkait dengan murka Allah. Tetapi kita tidak bisa melihat ini dengan perspektif manusia yang berdosa. Murka Allah bukan karena Allah temperamental, murka Allah bukan karena Allah kehilangan kontrol, tetapi karena Allah itu maha kudus. Dia benar dan adil. Murka Allah adalah respon kudus Allah terhadap dosa manusia yang aktif dalam menekan kebenaran. John MacArthur memberikan komentarnya mengenai hal ini. Dia bilang begini, oleh karena itu, murka Allah tidak seperti apa yang kita ketahui di dalam dunia saat ini. Murka Allah tidak seperti amarah manusia yang selalu tercemar oleh dosa. Murka Allah selalu dan sepenuhnya benar. Dia tidak pernah kehilangan kesabaran. Amarah Allah bukanlah amarah yang berubah-ubah dan tidak rasional, tetapi merupakan satu-satunya tanggapan yang dapat dimiliki Allah yang kudus terhadap kejahatan. Perhatikan baik-baik ini. Allah tidak mungkin kudus dan Allah tidak mungkin kudus dan tidak murka terhadap kejahatan. Kekudusan tidak dapat mentolerir ketidakkudusan. Jadi murka Allah itu berkaitan dengan dosa. Allah tidak bertolerir dengan ketidakkudusan manusia. Tapi saudara, yang mengejutkannya adalah Paulus tidak hanya berkata bahwa manusia itu berdosa. Dia berkata lebih jauh, yaitu manusia menekan kebenaran. Artinya, masalah manusia bukan sekedar berbicara terkait dengan kelemahan moralitas. Bukan sekedar ketidaktahuan rohani. Bukan sekedar belum mengerti. Masalah manusia adalah penolakan aktif terhadap terang yang Allah sudah nyatakan kepada manusia. Jadi, manusia itu tidak netral. Manusia bukan korban yang pasif. Manusia bukan sekedar tersesat karena kurang informasi. Manusia sedang menolak Allah dari hati. Mereka tahu cukup banyak tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi mereka menekan kebenaran itu supaya tidak mengganggu dosa mereka. Jadi, sebelum Paulus berbicara tentang perilaku yang rusak, dia sudah lebih dahulu menyingkapkan akar hati yang rusak. Manusia tidak mencintai kebenaran, manusia menekan kebenaran. Dan inilah yang kita kenal dengan doktrin total depravity. Oleh karena itu, maka Allah menyerahkan manusia ke dalam kedegilan hati mereka. Saudara, Paulus mengulang satu frasa yang sangat mengerikan sebanyak 3 kali. Di ayat 24, di ayat 26, dan di ayat yang ke-28. Paulus menulis ini, karena itu Allah menyerahkan mereka sebanyak 3 kali. Saudara, pengulangan ini bukan sekedar kebetulan. Paulus sedang menegaskan bahwa murka Allah bukan hanya sesuatu yang terjadi pada akhir zaman, tetapi murka Allah itu juga sudah bekerja sekarang di dalam sejarah manusia, di dalam hidup manusia yang terus menolak Dia. Jadi daftar rentetan kemerosotan moral yang ada pada ayat 26 sampai ayat yang ke-31 itu Bapak Ibu Saudara,
John Stott bilang bahwa Paulus sengaja menulis itu supaya semua orang merasa tertuduh akan hal itu. Dengan kata lain, Roma pasal 1 ini bukan hanya menuduh kelompok tertentu. Dia sedang membangun argumen universal tentang dosa manusia. Nah, menariknya, kata ini yang digunakan ini, John MacArthur memberikan komentarnya mengenai hal ini. Dia bilang begini, dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai dalam kata menyerahkan ini, kata dasarnya itu adalah paradidomi. Paradidomi ini adalah istilah Yunani. Dan itu adalah istilah hukum. Istilah yang digunakan untuk menangkap seseorang penjahat dan menyerahkannya untuk dihukum atau untuk dieksekusi. Jadi begini saudara, paradidomi dalam Roma pasal 1 ini bukan kata yang lembut. Ini adalah kata atau istilah hukum. Ini adalah bahasa pengadilan yang menggambarkan seorang pelanggar yang diserahkan pada hukuman. Jadi ketika Paulus berkata bahwa Allah menyerahkan mereka, dia sedang menunjukkan bahwa murka Allah itu bukan hanya terjadi nanti, tapi pada saat itu juga bagian dari murka Allah yang tercurah bagi manusia. Allah menyerahkan mereka kepada kedegilan hati mereka. Murka Allah sudah dimulai dinyatakan sekarang. Ketika Allah sebagai hakim yang kudus menyerahkan manusia kepada akibat dosa yang mereka pilih sendiri. Allah menyerahkan manusia kepada dosa bukan karena ia berhenti menjadi hakim, justru tetapi dia adalah hakim yang sedang bertindak terhadap ketidakkudusan itu. Jadi paradidomi adalah bagian di mana Allah menyerahkan manusia sebagai eksekusi kepada kedegilan hati mereka. Nah, hal senada juga disampaikan oleh R.C. Sproul. Dia bilang begini, Allah menyerahkan mereka kepada apa yang mereka inginkan. Ia meninggalkan mereka kepada dorongan-dorongan berdosa mereka sendiri. Melepaskan kendalinya dan berkata, jika kamu ingin berbuat dosa, silakan berbuat dosa. Inilah yang kita sebut dalam teologi sebagai pengabaian yudisial. Nah, pengabaian yudisial ini di bahasa daerah saya itu namanya judicial abandonment. Gitu ya. Jadi, saudara, kita keliru jika mengira bahwa belas kasihan Tuhan atau kebaikan Tuhanlah yang membiarkan manusia terus berbuat dosa. Kita pernah mendengar istilah begini, loh untuk apa saya harus ke gereja lagi, cukuplah ibadah di rumah. Toh Tuhan sudah mati di atas kayu salib menebus saya gitu. Atau untuk apa hidup terlalu kudus, kan Yesus sudah menanggung semuanya. Saudara perhatikan baik-baik ini. Kita keliru jika mengira bahwa belas kasihan dan kebaikan Tuhanlah yang membiarkan kita untuk terus berbuat dosa. Sebenarnya justru itu murkanya lah yang membiarkan kita untuk terus menghancurkan diri kita sendiri dengan kecenderungan dosa di dalam hati kita. Jadi judicial abandonment ini adalah tindakan Allah yang adil ketika ia menyerahkan manusia berdosa kepada keinginannya, hawa nafsunya, dan kebutaan pikirannya sendiri sebagai bentuk penghukuman atas penolakan mereka terhadap Allah. Suatu keputusan penghakiman yang aktif dan yang adil. Artinya Allah bukan pencipta dosa. Allah bukan penyebab dari moral dan kejahatan. Tetapi Allah melepaskan kekangan anugerah umumnya. Lalu membiarkan manusia menuai konsekuensinya dari pemberontakannya. Saudara masih ingat perumpamaan yang Yesus sampaikan terkait dengan anak bungsu yang hilang? Ini adalah contoh yang tepat untuk kita bisa melihat atau mengerti yang dimaksudkan dengan judicial abandonment ini. Ketika anak itu datang kepada bapaknya untuk meminta warisan pada saat itu, apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya memberikan. Padahal itu hukum yang tabu dalam budaya Yahudi pada saat itu. Setelah dia menerima itu, apa yang dia lakukan? Dia merawat bapaknya dengan baik, memberikan makan dan seterusnya. Enggak. Dia tinggalkan bapaknya, pergi ke kota. Begitu. Setelah dia sampai di kota, apa yang dilakukan? Berpesta pora, berfoya-foya, begitu kan? Sampai akhirnya dia berakhir di kandang babi. Sampai pada saat disitulah dia menyadari kalau seandainya aku melihat hamba-hamba Bapakku, mereka dapat makan yang layak, baju yang layak, betapa indahnya, enaknya hidup mereka. Aku pulang aja deh, barangkali aku bisa menjadi salah satu bagian dari hamba-hamba Bapakku. Dia bilang begitu kan? Dan ketika dia pulang, apa yang terjadi? Bapaknya ambil rotan dan mengejar dia dan menghajarnya. Begitu? Enggak. Bapaknya lakukan apa? Memberikan pesta yang besar. Nah, ini gambaran dari judicial abandonment itu. Ketika engkau mengikuti naluri dosamu, disitulah Tuhan melepaskan engkau untuk pergi. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apakah kemudian judicial abandonment ini tidak memiliki tujuan? Apakah kemudian Allah melepaskan begitu saja?
Tidak. Jawabannya adalah tujuan dari pengabaian yudisial ini atau judicial abandonment ini adalah menelanjangi kondisi hati manusia yang sebenarnya. Jadi salah satu fungsi dari judicial abandonment ini adalah menyingkapkan isi hati kita yang sebenarnya. Saudara, kadang-kadang ketika kita berada pada sisi yang paling buruk dalam hidup kita, disitulah kita tahu sebenarnya motivasi hati kita dibukakan di situ. Dan tujuannya adalah kita dapat menyadari bahwa kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Begitu. Artinya begini, selama Allah masih menahan banyak hal lewat anugerah umum, tatanan sosial, rasa malu, hati nurani, struktur keluarga, norma, nilai hukum, budaya dalam hidup kita, manusia sering masih merasa tampak baik-baik saja. Tetapi ketika Allah menyerahkan kita kepada kedegilan hati kita, sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita itu akan keluar ke permukaan. Dosa yang tersembunyi akan menjadi dosa yang terbuka. Kegelapan yang tersembunyi akan menjadi nyata. Jadi tujuannya adalah menunjukkan siapa manusia sebenarnya ketika mereka dilepas dari kekangan anugerah umum Allah. Judicial abandonment tidak menciptakan hati yang rusak. Justru dia menyingkapkan hati yang memang sudah rusak. Dengan demikian, hati yang gelap tidak pernah berhenti untuk menyembah. Dan inilah yang membuat murka Allah di dalam Roma pasal 1 ayat 18 ini begitu serius. Manusia tidak sementara menjadi kosong secara rohani, artinya menjadi netral. Ketika dia dilepaskan, Allah menarik kekangan anugerahnya, kemudian manusia itu menjadi netral. Enggak, manusia justru disitulah lihat, dia menggantikan Allah yang hidup, yang harus disembah dengan Allah-Allah yang lain. Manusia tidak sedang menjadi kosong secara rohani. Hati yang gelap tetap aktif, tetap mencari, tetap bersandar, tetap menyembah. Hanya saja dia tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Ia menyembah sesuatu yang lain. Jadi ketika Paulus menyatakan bahwa hati mereka yang bodoh menjadi gelap, mereka menggantikan kemuliaan Allah, mereka menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, sebenarnya ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar netral. Manusia selalu menyembah. Masalahnya bukan apakah dia menyembah atau tidak. Masalahnya adalah siapa atau apa yang ia sembah. Hati manusia yang gelap itu tidak berhenti menyembah. Dia hanya berhenti menyembah Allah yang hidup. Dan yang menakutkannya adalah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hati yang gelap tidak selalu terlihat gelap. Kadang ia bisa sangat tertib, kadang ia bisa sangat rohani, kadang ia bersembunyi di balik topeng yang paling sopan. Itulah sebabnya hati yang gelap menciptakan dua ilusi besar di dalam hati manusia. Di dalam ayat yang ke-25, Rasul Paulus bilang begini, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selamanya. Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat 25 ini, kita dapat melihat sebenarnya manusia membuat Tuhan yang lain, mengalihkan pusat hidupnya kepada sesuatu yang lain. Hal ini ditegaskan oleh Lewis Jensen, dia bilang begini, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, tetapi sekarang manusia membalasnya dengan menciptakan Tuhan-Tuhannya menurut gambar mereka sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah Paulus menunjukkan bahwa manusia menekan kebenaran dan bahwa murka Allah itu nyata, dia melangkah lebih jauh. Hati yang berdosa bukan hanya memberontak, hati yang berdosa juga menipu. Hati yang gelap menipu diri dengan Allah buatan sendiri. Ini menunjukkan bahwa hati berdosa tidak hanya memberontak, dia juga mampu menipu. Dia menciptakan rasa aman yang palsu supaya manusia tidak merasa butuh akan pertobatan yang sejati. Ini menunjukkan bahwa hati manusia yang berdosa tidak hanya memberontak, tapi ia juga menipu. Dia menciptakan rasa aman yang palsu supaya manusia tidak merasa butuh pertobatan yang sejati. Saudara, itulah mengapa Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-32 ini
Bukan hanya daftar dosa yang kelihatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah ruang bedah operasi hati kita, saudara. Roma pasal 1 ayat 18-32 ini membongkar hati kita yang sebenarnya. Timothy Keller bilang begini, pernahkah Anda mendengar bahwa gereja menjadi berhala? Hukum Tuhan bisa menjadi berhala? Upaya moral Anda sendiri dan kejujuran moral Anda sendiri dapat menjadi berhala? Dia menegaskan ini, sampai Anda dapat melihat itu semua, Anda tidak memiliki pemahaman Alkitabiah tentang apa itu berhala. Artinya begini, kalau kita nggak pernah sadar bahwa gereja itu bisa jadi berhala, kalau kita nggak pernah sadar bahwa hukum-hukum Tuhan itu juga bisa jadi berhala, kita nggak pernah sadar bahwa upaya moral kita dan kejujuran moral kita sendiri itu bisa menjadi berhala, maka pada titik yang sama, kita nggak pernah mengerti apa itu penyembahan berhala secara Alkitabiah. Kenapa? Karena penyembahan berhala adalah mencari sesuatu untuk memberi Anda jenis harapan, jenis nilai, jenis keamanan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Anda. Bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bahkan bukan hukum-hukumnya, tetapi pribadi Allah sendiri di situ. Dan ketika pusat itu bergeser, maka pada saat yang sama kita jatuh di dalam penyembahan berhala. Nah, dari sini kita akan melihat dua ilusi yang lahir dari hati yang menipu. Yang pertama itu adalah ilusi moralitas. Kita bersyukur bahwa tadi di katekismus merenungkan yang cukup dalam terkait dengan hal ini ya. Saudara, kenapa moralitas bisa jadi berhala? Karena berhala bukan pertama-tama soal apa yang kita lakukan, tetapi soal apa yang kita andalkan. Bahaya terbesar ketika mendengar Roma pasal 1 ini adalah ketika kita mulai berkata dalam hati kita, setidaknya saya bukan bagian dari orang Roma pasal 1 ayat 18-26 ini. Ketika kita membaca rentetan perbuatan dosa yang mereka lakukan, sekurang-kurangnya aku masih lebih baik dari mereka. Kita terjebak di dalam ilusi moralitas itu. Ketika seseorang memakai moralitas bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk membenarkan diri, maka moralitas itu sudah berubah menjadi berhala. Dia pikir dengan kebaikannya, dia pikir dengan ketaatannya, Allah jauh lebih mencintai dia dibanding dengan orang-orang yang berdosa. Begitu dalam kehidupannya. Karena ini saudara, seseorang tidak hidup liar, seseorang itu bisa taat, aktif, bisa baik hidupnya, tidak kacau hidupnya, tidak hidup memalukan di mata dunia. Tapi pada saat yang sama, kita bisa jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena masalahnya bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita andalkan. Jika seseorang menggunakannya itu untuk memuliakan Allah, itu adalah sebuah anugerah. Tetapi jika ia memakai moralitasnya untuk merasa lebih baik daripada orang lain, untuk menutupi kebutuhan akan belas kasihan, dan untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah, maka moralitas itu berhenti dari ketaatan dan berubah menjadi berhala dalam hidup kita. Moralitas menjadi berhala ketika seseorang dapat berkata secara sadar atau tidak, bahwa karena saya hidup lebih benar, saya lebih aman, saya lebih disiplin rohani, maka saya lebih layak. Saya tidak seperti mereka, maka saya pasti diterima oleh Tuhan. Saya taat, hidup saya seharusnya terkendali. Saudara, ketika kita terjebak pada poin ini, maka ini bukan lagi ketaatan. Ini adalah functional savior atau juru selamat fungsional. Ini bukan lagi kekudusan. Ini adalah self-salvation project yang kita bungkus pakai baju rohani. Ilusi moralitas adalah saat seseorang berpikir bahwa karena hidupnya tampak lebih rapi, maka hatinya pasti lebih benar di hadapan Allah. Kita bisa terjebak pada ini sebagai upaya untuk menyuap Tuhan dengan ketaatan dan kebaikan kita. Kita lupa bahwa Alkitab bilang apa? Bahwa kesalehan kita sama seperti kain kotor. Begitu. Tapi seringkali kita menggunakannya sebagai standar kehidupan kita. Bahkan mungkin kita berdoa bersyukur, oh Tuhan terima kasih, saya bukan bagian dari orang-orang dalam Roma pasal 1 ayat 18-31 itu. Pada saat yang sama,
kita sementara membangun berhala keamanan dalam hati kita. Nah, ilusi yang kedua adalah ilusi religiusitas. Ini yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Timothy Keller tadi. Jika ilusi moralitas itu membuat seseorang dapat berkata aku cukup baik, maka ilusi religiusitas membuat seseorang berkata, aku masih dekat dengan hal-hal yang berbau Tuhan kok. Ini adalah salah satu penipuan hati yang paling halus dan paling berbahaya karena ia tidak selalu menjauhkan seseorang dari hal-hal rohani. Justru sebaliknya, ia bisa membuat seseorang tetap berada sangat dekat dengan semua simbol, bahasa, ritme, aktivitas rohani, bahkan karunia-karunia rohani. Namun pada hakikatnya tetap jauh dari Allah yang sejati. Seseorang bisa tetap datang beribadah, tetap berdoa, tetap melayani, tetap aktif dalam komunitas rohani, bahkan tetap berbicara tentang Tuhan dengan sangat fasih. Ia bisa terlihat hadir secara lahiriah di dalam semua aktivitas keagamaan, ibadah 1, 2, 3 dia hadir terus gitu ya. Gitu. Untung CG kita nggak berikan kesempatan untuk anggota CG satu ke anggota CG yang lain gitu ya. Kalau seandainya itu terjadi pasti kalau CG-nya hari Selasa dia ikut Selasa, Rabu dia ikut semua setiap minggu gitu. Begitu. Dia pikir dengan dia lakukan itu dia lebih aman begitu. Dia lebih rohani daripada yang lain. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Perhatikan ini. Ini berarti bukan masalah utama manusia. Ini berarti masalah utama manusia bukan selalu karena ia tidak tahu siapa Allah. Masalahnya justru lebih dalam. Dia tahu tentang Allah, dia bisa mengenal Allah, dia bisa akrab dengan perkara-perkara rohani, tapi tetap hatinya tidak tunduk kepada Allah. Disitulah ilusi religiusitas bekerja. Ketika kita mencoba menggantikan Allah yang hidup itu sebagai pusat hidup kita kepada aktivitas rohani. Saudara, saya saya pernah pelayanan dan ketika waktu saya muda, sekarang sih masih muda gitu ya, tapi lebih muda lagi waktu itu. Begitu, saya sebagai pelayat, saya melayani sebagai musisi juga di gereja begitu. Nah, saya terjebak pada ilusi religiusitas ini. Saya pikir ketika jadwal pelayanan saya itu padat, saya adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan karena Tuhan pakai saya dengan karunia-Nya. Tuhan mengurapi saya sehingga ketika saya bermain musik, orang-orang yang ada di jemaat itu bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya berpikir begitu pada saat itu. Sehingga suatu ketika saya mengikuti sebuah pertemuan ibadah yang lain begitu, saya tiba-tiba berubah, bukan lagi menjadi seorang Kristen yang mau menikmati Tuhan, mau menikmati firman-Nya. Tiba-tiba saya berubah menjadi kritikus musik. Gitu ya. Jadi ketika sementara beribadah, lagi flow worship-nya dengan enak, begitu tiba-tiba kalau seandainya bass-nya itu, note-nya itu miss note, mata saya langsung kebuka. Kemudian melihat begini. Kalau seandainya ketukannya salah, tadi yang begitu kusuknya berubah. Dalam pikiran saya, ini kenapa sih? Apa yang salah? Mereka nggak siapin, nggak latihan. Begitu. Atau jangan-jangan kita berubah. Ketika kita sementara beribadah, kita tidak lagi menikmati keindahan Tuhan. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita berubah menjadi seorang akuntan. Kita mulai melihat, ini lampu harga berapa ya? Ini LED-nya berapa ya? Kita sibuk untuk ngitung nilai-nilai itu dibanding dengan menikmati Tuhan dalam firman dan worship bersama tubuh Kristus untuk memuliakan Tuhan. Fokus kita mulai berubah dalam hati kita. Saudara, pada posisi saya pada saat itu, di saat yang sama saya sadar bahwa dalam hati kecil saya, aku lebih baik dari dia. Mestinya aku yang main di situ. Gak akan salah begitu. Anda lihat, dari hati yang harusnya itu bersandar pada Tuhan, justru sebaliknya saya menggunakan aktivitas rohani untuk memuaskan pengakuan bahwa saya lebih baik daripada mereka. Begitu. Disitulah ilusi religiusitas bekerja. Dia berpikir bahwa karena dia masih beribadah, dia masih pelayanan, maka pasti dia baik-baik saja. Dia berpikir ketika dia masih melayani, maka dia tidak terlalu jauh dari Tuhan. Dia berpikir ketika dia masih berdoa, maka dia pasti dekat dengan Tuhan. Dia berpikir ketika dia masih aktif, maka dia masih pasti rohani.
Semua itu bisa dijadikan yang namanya kedekatan yang semu, Bapak Ibu. Sebab hati manusia tetap keras. Hati saya pada saat itu tetap keras. Ego masih tetap bertata. Dan kehendak bisa yang harusnya saya serahkan kepada Tuhan, saya tetap memegangnya erat-erat dalam tangan saya. Sementara tubuh tetap hadir dalam ibadah dan mulut tetap mengucapkan hal-hal rohani. Padahal hati saya jauh dari Tuhan. Saudara, religiusitas membuat kita sibuk dengan Tuhan tanpa pernah sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Satu contoh lagi. Saudara, bukan di sini, di tempat yang lain. Ada orang yang suka sekali doa, begitu ya. Maksudnya dia sakit, minta panggil hamba Tuhan untuk berdoa, begitu. Tetapi hamba Tuhan yang datang berdoa pun dia sudah punya satu nomor itu dan harus itu. Kalau yang lain yang datang berdoa dia nggak mau, begitu. Jadi kalau contoh misalkan kalau di gereja kita mungkin Pastor Mike lah ya. Siapa sih yang nggak mau didoain sama Pastor Mike gitu kan? Giliran Pastor Mike ngutus Pastor Nathan, kita nggak, kok kenapa bukan Pastor Mike aja yang datang begitu. Padahal kita tahu kemarin waktu Vision Day udah dibuat lagu. Dari lahir sampai mati, Pastor Eric yang layani. Kan begitu, harusnya kan begitu kan. Tapi kita mau, pokoknya harus Pastor Mike. Kalau nggak Pastor Mike ya sudah, Pastor Nathan aja deh begitu. Begitu. Kita nggak mau pastor yang lain. Saudara, pada saat yang sama, itu kelihatan rohani, kan kita mau didoain sama hamba Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa pusat hidup kita yang harusnya pada Allah yang Maha Kuasa itu berubah kepada rasa aman itu kita taruh kepada ciptaannya yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita bukan bersandar pada Tuhan, kita bersandar pada hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Kelihatan seperti rohani, tetapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Itulah ilusi religiusitas. Jadi, dua ilusi besar dalam hati manusia ini. Ilusi moralitas berkata aku cukup baik. Ilusi religiusitas berkata aku masih cukup dekat. Saudara, akar keduanya itu adalah berhala diri kita sendiri. Aku masih memegang tata atas diriku. Jadi saudara, berdasarkan apa yang Paulus sudah tunjukkan ini, maka inilah fakta yang tidak bisa dihindari. Hati manusia gelap. Kebenaran tentang Allah ditekan. Manusia menolak Allah dan menukarnya dengan berhala. Murka Allah nyata atas kondisi itu. Saudara, jika itu benar, jika hati manusia memang gelap, jika kita menekan kebenaran, dan jika murka Allah itu nyata bagi kita, terus pertanyaannya yang sangat sederhana, siapa yang dapat selamat dari kondisi ini? Jawabannya tidak ada, saudara. Kita membutuhkan terang yang menghancurkan ilusi itu dan memulihkan relasi kita dengan Allah. Dan itulah yang Allah kerjakan di dalam Injil. Hanya Injil yang dapat menyelamatkan. Untuk itu kita masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu Injil yang terang. Disinilah puncaknya saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Artinya Injil bukan sekedar alternatif religius. Injil adalah satu-satunya terang bagi hati yang gelap. Injil berdiri pada kontras yang jelas terhadap dua ilusi ini. Ketika ilusi moralitas berkata aku cukup baik, ilusi religiusitas berkata bahwa aku cukup rohani, tetapi justru Injil membukakan lebih jauh daripada itu, bahwa sebenarnya kita tidak cukup baik, sebenarnya kita tidak cukup rohani, sebenarnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, sebenarnya kita membutuhkan anugerah. Jadi kontrasnya begitu jelas. Moralitas bersandar pada performa, religiusitas bersandar kepada aktivitas. Tetapi Injil mengajarkan kita bersandarlah kepada Kristus. Moralitas berkata lihat dirimu, religiusitas berkata perbaiki dirimu. Tetapi Injil berkata pandanglah kepada Kristus. Saudara, dua ilusi ini membuat manusia percaya bahwa dia masih bisa datang kepada Allah dengan memegang sesuatu di tangannya. Tapi Injil berkata, datanglah dengan tangan kosong karena Kristus sudah melakukan semuanya itu. Saudara, Injil meruntuhkan semua ilusi yang kita pakai untuk merasa aman. Dia membawa kita pada satu-satunya tempat aman yang sejati. Itu bukan diri kita, bukan usaha kita, bukan moralitas kita, bukan agama kita, tetapi kepada Kristus. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, bukan karena ia memberi strategi untuk menjadi lebih baik.
tetapi karena dia menyatakan kebenaran Allah yang diberikan kepada orang berdosa melalui imannya. Sebab ini saudara, moralitas tanpa Kristus bukan keselamatan, tetapi pembenaran diri. Religiositas tanpa Kristus bukan penyembahan yang sejati, tetapi adalah topeng rohani. Moralitas tanpa Kristus, kita bisa terlihat tertib, punya standar, menjaga perilaku, terlihat baik di hadapan orang. Tetapi hatinya tetap tidak memuliakan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tetap berpusat kepada diri sendiri. Saudara, ini bukan kekudusan, ini hanya versi rapi dari pemberontakan. Begitu juga dengan religiusitas tanpa Kristus. Kita bisa terlihat rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, fasih di dalam berbicara firman, disiplin rohani, dikenal rohani, tetapi tetap hidup kita berdasarkan performa, mencari identitas dari pelayanan, merasa aman dari aktivitas agama, tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Kristus. Saudara, ini bukan penyembahan yang sejati, ini adalah topeng rohani. Dan Anda tahu pada hari ini, Injil menghancurkan semuanya. Disinilah Christ Connection itu terjadi. Di dalam Roma pasal 4 ayat 23 sampai 25, Paulus berkata begini. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh pembenaran kita. Frasa yang digunakan untuk menjelaskan yang telah diserahkan ini, saudara. Kata diserahkan itu menggunakan kata yang sama di dalam Roma pasal 1 ayat 24, 26 dan juga 28. Paradidomi. Yang menurut R.C. Sproul itu adalah judicial abandonment. Dalam Roma pasal 1, Allah menyerahkan manusia kepada dosa yang mereka pilih. Itulah murka. Tetapi Injil berkata sesuatu yang lebih dalam lagi. Di dalam Roma pasal 4 ayat 25 ini, Paulus menggunakan kata yang sama. Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Itulah anugerah. Artinya, Kristus tidak menyelamatkan kita dari jauh. Dia masuk ke dalam realitas hukuman yang seharusnya itu menjadi bagian kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Kristus mengambil penyerahan yang seharusnya itu menimpa kita. Kristus tidak hanya ikut merasakan penderitaan kita. Kristus tidak hanya berempati dengan apa yang kita alami. Tetapi Kristus berdiri di tempat kita di bawah penghukuman yang layak kita terima. Kristus masuk ke dalam sejarah kejatuhan kita. Kristus masuk ke dalam medan murka yang seharusnya menelan kita. Dan Kristus masuk ke dalam paradidomi, judicial abandonment itu yang seharusnya menjadi bagian kita. Saudara, inilah Injil itu. Ketika Roma 1 berbicara tentang murka Allah dinyatakan dari surga terhadap kefasikan dan kelaliman, lalu disalib. Murka itu tidak menghilang. Murka itu tidak dibatalkan. Murka itu bertemu dengan Kristus. Bukan karena Kristus berdosa. Murka itu ditanggung oleh Kristus yang diserahkan bagi kita. Karena Kristus berdiri sebagai pengganti. Karena itu saudara, ketika kita melihat penderitaan Kristus di atas kayu salib, kita tidak hanya melihat manusia yang jahat membunuh orang yang baik. Kita tidak hanya melihat sistem politik yang begitu buruk menekan orang yang benar. Kita tidak sementara melihat tragedi kemanusiaan. Kita sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu anak Allah sedang meminum cawan murka yang seharusnya kita minum. Itulah sebabnya ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini begitu penting. Ini bukan bicara terkait dengan sandiwara emosi. Ini bukan sebuah puisi religius. Ini adalah momen ketika Kristus sebagai pengganti kita masuk ke dalam kegelapan, masuk ke dalam penghakiman, mengalami pengabaian yudisial itu atau judicial abandonment itu menggantikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disalib Kristus menanggung murka Bapa
agar kita menerima pengampunan. Di salib Kristus mengalami pengabaian yudisial itu agar kita dapat diterima oleh Bapa. Di salib Kristus dihukum agar kita mendapatkan pendamaian dengan Allah. Saudara, kalau Kristus benar-benar telah masuk ke dalam kegelapan kita, kalau Kristus benar-benar telah menanggung murka yang seharusnya menjadi milik kita, kalau Kristus benar-benar telah berdiri di tempat kita, maka hari ini kita tidak bisa lagi tetap berpegang pada dua ilusi yang lama itu. Kita tidak bisa lagi bersandar pada moralitas kita. Kita tidak bisa lagi bersandar pada religiusitas kita. Karena kalau moralitas kita cukup, Kristus tidak harus disalibkan. Karena kalau seandainya religius kita cukup, Kristus tidak perlu masuk ke dalam kegelapan itu. Tapi faktanya, Kristus mati. Masuk ke dalam kegelapan itu. Dia masuk ke sana, dia menggantikan kita. Dan ketika dia bangkit, dia memberikan kita status yang baru. Saudara, kebaikan kita, agama kita tidak dapat menyelamatkan kita. Maka hari ini, tinggalkanlah ilusi bahwa Anda masih merasa bahwa Anda cukup baik. Tinggalkanlah ilusi bahwa Anda merasa bahwa Anda masih cukup rohani. Datanglah kepada Kristus. Bukan dengan pembenaran diri, tetapi dengan pertobatan. Datanglah kepada Kristus bukan dengan topeng, tapi dengan hati yang hancur. Datanglah kepada Kristus bukan dengan apa yang bisa Anda tunjukkan, tetapi dengan satu pengakuan yang jujur. Tuhan, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku andalkan selain Engkau, Tuhan. Sebab ketika dua ilusi itu akhirnya runtuh, saudara, inilah keindahan Injil. Kita tidak jatuh ke dalam kehampaan. Ketika kedua ilusi itu hancur, runtuh, justru kita jatuh ke dalam pelukan Allah. Kita jatuh ke dalam anugerah. Saudara, kalau hari ini firman Tuhan membongkar hati kita, itu bukan karena Tuhan mau mempermalukan kita. Itu karena Dia mengasihi kita sehingga Dia tidak membiarkan kita untuk terus hidup dari sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan kita. Karena itu jangan pulang dengan topeng. Jangan pulang dengan ilusi. Jangan pulang dengan hanya rasa tertuduh. Pulanglah dengan Kristus. Kita masuk dalam refleksi. Mungkin ini akan menjadi bagian di mana kita dapat kembali kepada Tuhan dengan pertobatan. Saudara, apakah selama ini Anda atau kita lebih merasa aman karena kita cukup baik daripada karena Kristus sungguh cukup bagi kita? Atau apakah kita sedang dekat dengan hal-hal rohani, tapi sebenarnya hati kita belum sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan? Dan kemudian, bagaimana jika orang yang terdekat dari kita, atau moralitas kita, atau reputasi rohani kita, atau semua aktivitas pelayanan kita itu diambil? Apakah Kristus tetap menjadi satu-satunya dasar pengharapan kita? Saudara, saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Saya pernah di DO, di drop out dari seminari ketika saya semester 5 waktu itu karena akumulasi kasus. Dan waktu itu saya sungguh kecewa, sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Kemudian saya meninggalkan semua yang berbau rohani. Saya menjauh dari Tuhan. Saya menjauh dari panggilan yang dulu pernah dimulai. Lalu kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan marketing. Dan dalam pandangan dunia, sekurang-kurangnya itu circle di sekeliling saya, mereka melihat seolah-olah hidup saya itu sepertinya lagi naik. Saya bahkan dipercaya menjadi pimpinan salah satu cabang di Makassar waktu itu. Saudara, dari luar itu terlihat seperti sebuah pencapaian. Sebagian orang mungkin bisa berkata, wah hidupnya jadi, wah masa depannya terbuka, wah dia bisa bangkit kembali setelah drop out. Tetapi kenyataannya, justru disitulah saya semakin tenggelam.
Saya terjerumus lebih jauh di dalam dosa. Hidup saya semakin liar. Hidup dalam pergaulan yang merusak. Dan yang paling mengerikan adalah ini. Untuk satu waktu, saya merasa seolah-olah saya baik-baik saja. Saya mendapatkan apa yang saya mau. Saya punya kebebasan apa yang saya pilih dan saya menikmatinya pada masa itu. Saya punya hidup yang secara manusia itu terlihat berhasil. Saya bisa pergi semakin jauh. Dan untuk sementara waktu rasanya seperti tidak ada yang dapat menahan saya. Tapi justru disitulah saya mulai menyadari. Kadang hal yang paling menakutkan bukan ketika hidup kita dihancurkan seketika. Tetapi ketika kita dibiarkan berjalan semakin jauh dalam apa yang kita pilih. Di luar terlihat naik, tapi dari dalam saya sedang meruntuh. Di dalam satu titik saya sadar, semua yang kelihatannya itu adalah sebuah keberhasilan, itu semua ternyata hampa. Semua yang saya kira itu adalah kebebasan, tapi justru saya masuk dalam perbudakan yang baru. Semua yang saya kira pencapaian, ternyata tidak bisa menyelamatkan saya dari kegelapan hati saya sendiri. Sampai pada suatu malam, Tuhan mengguncang hati saya begitu kuat. Seperti ada suara yang berbicara dengan jelas di dalam hati saya. Erik, tempatmu bukan di sini. Bertobatlah, kembalilah kepada apa yang pernah engkau mulai dulu. Saudara, hari ini saya mengerti. Itu bukan karena Tuhan memberi saya kesempatan kedua. Itu karena Kristus telah terlebih dahulu masuk ke tempat gelap yang seharusnya menjadi milik saya. Saya pantas ditinggalkan, tetapi Kristus menanggung itu bagi saya. Saya pantas menanggung murka Allah, tetapi Kristus yang menanggung murka itu. Saya pantas menerima upah dari pemberontakan saya, tetapi Kristus mengambil tempat saya di atas kayu salib. Jadi ketika Tuhan memanggil saya kembali untuk bisa melayaninya, itu bukan karena dosa saya ringan, bukan. Itu juga bukan karena kegagalan saya kecil, bukan. Itu bukan karena Tuhan menutup mata atas pemberontakan saya, bukan. Saya bisa dipanggil kembali untuk melayaninya karena ada pribadi lain yang sudah lebih dahulu berdiri di tempat saya, dan itulah Injil. Kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, itu bukan karena saya lebih kuat. Kalau hari ini saya bisa sadar, itu bukan karena saya sadar sendiri. Bukan karena saya berhasil memperbaiki hidup saya. Saya dapat berdiri di sini untuk melayani Tuhan karena Kristus telah mengambil tempat saya dan anugerahnya lebih kuat daripada pemberontakan saya. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Sambil musisi menyiapkan alat musiknya, saya akan membacakan bagi kita semua implikasi Injil. Orang berinjil berhenti membuktikan diri dan mulai beristirahat di dalam anugerah. Karena pembenaran kita tidak lagi berdiri di atas performa kita, tetapi di atas karya Kristus yang sempurna. Orang berinjil taat sebagai respon kasih, bukan sebagai usaha untuk menyelamatkan diri. Kita tidak lagi taat supaya diterima, tetapi kita taat karena kita sudah diterima. Orang berinjil sadar bahwa Injil memampukan kita untuk jujur melihat berhala hati, datang dengan pertobatan yang sungguh, dan kembali memuliakan Allah sebagai pusat hidup kita.